Give me more. Give me a few more. Did you try the overshort? Give you a little time alone here. Hai, jumpa lagi nih sama Abang Parku. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film Hollywood berjudul Knock Up tahun 2007, mengisahkan tentang pria pengangguran yang gak sengaja bertemu dengan wanita kaya dan cantik yang badannya meliuk kayak tol Jakarta Cikampek. Nah, di pertemuan itu terjadilah hubungan satu malam yang menyebabkan si wanita hamidun dan meminta pertanggungjawaban dari si pria pengangguran. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. Been married? Or not? No. Oh, that happens about 5 Film akan dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria berumur 20 tahunan bernama Ben Stone. Dia adalah pengangguran yang hidupnya suka main-main bersama keempat kawannya. Di antaranya ada Martin, Jason, Jay, dan juga Jonah. Mereka adalah sekumpulan anak muda yang kerjaannya cuma ngisep rokok bahagia dan tidak memikirkan masa depan. Yang penting bisa udut sama makan. Saat itu mereka pun punya ide untuk membuat sebuah website situs biru yang isinya wanita-wanita tanpa busana dan juga pria dengan kedua lato-latonya sedang melakukan pembuahan. Only at fleshofthestars.com. Charles Manson, you have any other thoughts? Good, awesome. I got Julie. Adegan lalu beralih ke seorang wanita muda yang cantik bernama Ellison. Ketika baru bangun tidur, Ellison pun langsung pergi sarapan bersama kakaknya, yakni Debbie, dan juga suaminya, Pete. Nah, karena Ellison ini udah nggak tinggal di rumah orang tuanya, jadi dia memutuskan untuk tinggal di rumah Debbie. Mau nggak mau, dia pun mengantarkan dua ponakannya ke sekolah sebelum berangkat kerja agar kakaknya kagak kerepotan. Sesampainya di tempat kerja, Ellison pun bekerja sebagai seorang kru belakang layar di salah satu stasiun televisi. Tentunya pekerjaan Ellison ini harus dipenuhi dengan kesabaran sebab dia selalu menghadapi artis Hollywood yang moodnya naik turun kayak harga cabe. Berkat kesabaran dan ketekunannya, Ellison pun diangkat oleh atasannya untuk bekerja sebagai reporter dan tampil di layar kaca. Sudah pasti Ellison pun senang bukan main, lantaran bisa dibilang sekarang Ellison sukses menjadi wanita karir yang keuangannya stabil. Tanpa berlama-lama, dia pun langsung membagikan kabar bahagia ini kepada kakaknya, Debbie. They decided that. Really? I know, I was so surprised. Untuk merayakan kenaikan jabatan, Ellison pun mengajak Debbie untuk pergi ke sebuah bar. Debbie kemudian meminta Pete untuk menjaga kedua anaknya karena ini adalah hari penting bagi Ellison. Dan begitu sampai di bar, Debbie dan juga Ellison pun bersenang-senang bersama, joget sambil meminum cap orang tua. Tanpa disangka, di dalam bar yang sama ada si Ben dan juga keempat kawannya. Mereka terlihat mengolok-olok Martin yang gak mau mencukur kumis dan juga rambutnya yang udah gondrong. Hingga di suatu momen, Ben yang lagi ngantri beli bir gak sengaja bertemu dengan Ellison yang mau beli bir juga. Nah, karena si bartender gak kunjung melayani mereka, Ben dengan gagah berani mengambil bir tersebut dan memberikannya kepada Ellison. Disitulah mereka berdua akhirnya berkenalan. Namun bodohnya, lantaran si Ben ini gak pernah ngedeketin cewek, dia pun gak berusaha mengajak Ellison untuk berdansa. Padahal di sini Ellison sudah membuka obrolan. Really look cool. This is big ball performance speaking. No problem. I'm Allison. I'm Ben. Ben yang merasa keren telah berkenalan dengan cewek cantik lalu memberitahu Jason, yang mana Jason pun langsung mengajak Ben kembali mendekati Ellison. Sementara si Jason mendekati kakaknya Ellison, yakni Debbie. Sayangnya karena Debbie udah punya suami dan juga buntut dua, Jason pun gagal mendekatinya. Tapi tidak dengan Ben yang berhasil PDKT sama si Ellison. Mereka lalu sedikit bercerita dan juga berdansa sampai akhirnya mabuk. I love your curly hair.
Dalam kondisi mabuk, Ellison yang gak terkendali itu pun mengajak Ben buat ke rumahnya. Dari sini kalian bisa menebak ya, pasti mereka mau ngapain. Ya, melakukan pembuahan. Namun saat mau mulai, si Ben ini susah banget memasangkan kondim ke dalam torpedonya, sehingga si Ellison yang udah kagak sabar pun menarik Ben yang tidak memakai pengaman tersebut. Keesokan paginya, Ellison terlihat nggak menyangka bisa melakukan pembuahan dengan pria seperti si Ben. Ia kemudian mengusir Ben secara perlahan. Namun sialnya, si Ben nggak sadar kalau Ellison itu kayaknya nggak suka sama dia. Ben malah ngajak si Ellison buat sarapan bareng di kedai pinggir kota. Hingga ketika sampai di kedai, terjadi sedikit perbincangan, yang mana Ben dan Ellison ini terlihat kurang nyambung satu sama lain. Apalagi saat Ben memberitahu jika dia mempunyai situs biru bersama teman-temannya. Di situ Ellison pun sedikit ilfil. Ia kemudian pamit kepada Ben dengan alasan ingin bekerja dan sudah terlambat, sebab sebentar lagi Ellison mau tayang di televisi sebagai reporter. Like, who gives a shit? Well, I hope a lot of people actually, because that's Exclusively, type in Meg Ryan. Bam! Awesome. all right then. Nice to meet you. Sepulangnya Ellison kerja, dia pun menceritakan kejadian semalam kepada Debbie. Dalam perbincangan itu, Ellison nampak sangat menyesal kenapa dia mau melakukan pembuahan dengan pria madesu yang kerjaannya bikin situs biru. Debbie pun bertanya apakah pria itu memakai kondim saat membuahi Ellison. Ellison lalu menjawab jika Ben memakai kondim, padahal yang sebenarnya Ben tidak memakai pengaman. Cuma lantaran mabuk, si Ellison ini jadinya nggak sadar. Mistake. Auntie Allison drank too much because of that, and I made a. Sama halnya dengan Ellison, Ben juga bercerita kepada Jonah dan Jay tentang pengalamannya semalam membuahi wanita karir yang cantik dan juga pintar. Ben bilang kalau Ellison nampak jijik dengan Ben. Bahkan Ellison juga sempat menghina pekerjaan Ben yang membuat situs biru. Di situ Jonah dan Jay pun merasa kalau Ellison memang tidak sefrekuensi sama Ben. Padahal menurut mereka Ben itu orang yang keren dan juga sangat lucu. 8 minggu pun berlalu. Saat itu Ellison yang lagi mewawancarai James Franco yang berperan sebagai temannya Peter Parker, tiba-tiba aja merasa mual dan muntah ketika siaran langsung, sehingga James pun merasa nggak nyaman dengan Ellison. Hingga hal itu pun menjadi bahan tertawaan editor Ellison yang bernama Sam. Sam pun mengira jika si Ellison ini Hamidun. Namun ketika Ellison mengelak, dia malah muntah lagi. No, over here. Now let me... Sepulangnya ke rumah, Ellison pun langsung memberitahu Debbie mengenai keanehannya akhir-akhir ini. Ellison menceritakan jika dia selalu mual-mual. Debbie pun curiga kalau Ellie hamil. Dia kemudian bertanya kapan terakhir kali Ellie melakukan pembuahan. Ellie pun menjawab jika dia melakukan pembuahan 8 minggu yang lalu bersama Ben, si pria yang membuat situs biru. Sontak saja Debbie pun segera memerintahkan Ellison untuk mengecek kondisinya menggunakan test pack. Dan alangkah terkejutnya Debbie ketika melihat hasil tes Ellison yang menunjukkan positif hamil. Pada awalnya Ellison gak percaya dan mengira hasil tes tersebut keliru. Tapi saat Debbie bilang jika ada 10 test pack yang menunjukkan positif, Ellison pun panik bukan main. Spontan aja Debbie pun menyuruh Ellison menghubungi Ben. Nah, karena Ellison gak tahu nomornya Ben, dia pun mencari tahunya lewat email di situs Ben. Tentunya Ben yang mendapat email dari Ellison pun kegeeran dan mengira jika Ellie ketagihan melakukan pembuahan dengannya. Hingga saat Ellie menelponnya, dia pun mengajak Ben untuk makan malam esok hari. Mendengar hal itu, teman-teman Ben pun bersorak sebab mereka mengira bahwa Ben akan melakukan pembuahan lagi dengan wanita cantik. Hook up again, you know what I'm saying? Okay, cool. Let's okay, great. So
Keesokan harinya, mereka berdua pun ketemu di restoran. Allison awalnya basa-basi menanyakan tentang Ben lebih dalam. Ben pun bercerita jika dia sebenarnya adalah imigran gelap dari Kanada dan gak punya identitas. Itulah mengapa dia gak bisa mencari pekerjaan di Amerika. Sementara situs biru yang dia bangun bersama teman-temannya itu cuma buat iseng-iseng doang. Kalau dihitung-hitung, penghasilannya juga gak seberapa. Mendengar hal itu, tentunya Ellie pun berpikir bagaimana Ben bisa menghidupi dirinya dan juga sang anak. Ellie akhirnya jujur kalau dia sekarang tengah hamil anak Ben. Tentu aja Ben pun syok bukan main. Dia malah menyalahkan Allison yang waktu itu buru-buru, jadinya Ben gak sempat memakai pengaman. Di sini sempat terjadi adu argumen antara Ellie dan juga Ben. Ellie pun gak terima dengan pernyataan Ben. Nyatanya Ellie menyuruhnya buru-buru untuk memakai pengaman atau kondim, bukan buru-buru untuk membuahinya. Ben kemudian meminta maaf karena telah bereaksi berlebihan. Dia berjanji akan menemani Ellie untuk periksa ke dokter minggu depan. Di antara mereka berdua pun sebenarnya gak yakin jika Ellie ini benar-benar hamil. Bisa jadi semua test pack yang dibeli Ellie sudah kadaluarsa. You are unbelievable. Did unfavorably. So what happened? No. So you don't know if you're pregnant? Well, I'm not 100% sure. Beberapa hari setelahnya, Ben dan Ellie pun pergi ke dokter kandungan, yang mana mereka sempat terkejut melihat sekitarnya yang telah dipenuhi oleh bayi dan juga anak kecil. Mereka nggak bisa membayangkan betapa repotnya mengurus seorang anak. Sampai ketika dokter memeriksa Allison lewat USG Transv, dokter menyatakan jika Allison memang terbukti telah hamil dan janinnya tumbuh sehat berusia 9 minggu. Melihat sang jabang bayi yang mulai tumbuh, Ellie pun benar-benar tak menyangka. Dia menangis lantaran khawatir bagaimana dengan masa depan karirnya. Apalagi pria yang menghamilinya adalah Ben, si pria masa depan suram. Begitupun dengan Ben, dia hanya bisa terdiam dan menenangkan Allison. Give you a little time alone there. Sepulangnya ke rumah, Ben pun menghisap rokok bahagia untuk menghilangkan rungkat. Nggak lupa, dia juga curhat kepada Jonah, Jason, dan juga Jay. Namun, alih-alih memberikan saran, mereka malah mengolok-olok Ben dan bertanya kenapa dia tidak memakai kondim. Padahal, Ben sudah membawanya. Bahkan, Jonah dan juga Jay malah beradu argumen yang membuat Ben malah tambah rungkat. Di lain sisi, Allison pun memberitahu ibunya mengenai kesalahan yang telah dia perbuat. Di sini, Ibu Ellie tahu jika Ellie pasti ingin menggugurkan kandungannya sebab dia khawatir karirnya di dunia televisi akan hancur. Si ibu pun meminta agar Allison merawat janin yang ada di kandungannya sebab mau bagaimanapun Ellie harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Lagi pula, seorang anak adalah rezeki terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Freak of nature. You know, it's important to me. Big mistake. Now think about your stepsister. Sama halnya dengan Allison, Ben pun memberitahu ayahnya, yang mana ayah Ben malah senang mendengar hal itu karena sebentar lagi dia bakalan punya cucu. Meskipun si Ben dan Allison belum menikah, namun si ayah mendukung penuh Ben untuk merawat anak tersebut, bukan mengaborsinya. Setelah dipertimbangkan secara matang, Allison kemudian menelpon Ben dan memberitahu jika dia memutuskan untuk merawat jabang bayi ini. Tanpa disangka, Ben pun senang mengetahui bahwa Ellie nggak jadi menggugurkan kandungannya. Ben mengatakan akan mendukung penuh Ellie serta siap untuk merawat bayi mereka bersama-sama. Tentunya melihat ketulusan hati Ben si pengangguran, Allison pun luluh. Lantaran dia nggak menyangka Ben mau bertanggung jawab atas hubungan cinta satu malamnya. Karena pada umumnya di Amerika pasti cowok nggak bakalan mau tanggung jawab sama hubungan satu malam. Itulah kenapa di Amerika banyak sekali single mom yang berusaha keras membesarkan anaknya sendirian. And you just kind of have to go with the flow. And I'm in, you know. I really appreciate you saying that. No problem.
Keesokannya, Ellison pun memberanikan diri untuk menjemput Ben di rumah kontrakannya. Di sana, Ellie pun sedikit tercengang melihat kelakuan teman-temannya Ben yang agak brutal dan juga nggak tahu sopan santun. Mereka menonton video pembuahan udah kayak nonton sinetron, sehingga membuat Ellie sedikit nggak nyaman. Untungnya, Ben pun bergegas mengganti bajunya agar Ellie cepat pergi dari rumah kontrakan, sebab dia tahu pasti Ellison yang notabene wanita karir nggak bakalan cocok ngobrol sama teman-teman Ben yang agak brutal. Good evening. All right, let's go. Okay. See you guys later. Ellison kemudian mengajak Ben pergi ke restoran buat makan sambil ngobrol bareng. Ellie pun mengatakan jika kejadian ini tidak terjadi, mungkin Ellie nggak akan pernah membayangkan mau punya anak. Meskipun mau, pasti 10 tahun lagi Ellie bakal berpikir mau mempunyai anak. Di sini, Ben pun mendengarkan semua ocehan Ellie dengan sabar. Kemudian Ben menemani Ellie pergi ke toko baju bayi dan juga toko buku untuk membeli buku mengenai kehamilan. Dari situ, Ellison pun bisa tertawa dengan candaan dari Ben. Bahkan, Ellison pun mengajak Ben menginap di rumahnya. Pada awalnya terjadi kecanggungan saat mereka ingin melakukan pembuahan. Namun di sini, Ben pun mengungkapkan perasaannya kepada Ellie jika Ben sangat menyukai Ellie. Dari situ, Ellison pun luluh dan akhirnya mereka pun melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu. We should kind of have to. For the baby, right? Exactly. Yeah, I can do that. I'm Pagi harinya, Ben diajak oleh Ellison buat sarapan pagi bareng Debbie dan juga Peter bersama kedua anaknya. Ellie bahkan bilang kepada ponakannya bahwa Ben adalah pacar barunya. Tanpa sengaja, Ben di sini keceplosan kepada anak-anak Debbie jika Ben dan Ellison akan mempunyai bayi. Sehingga anak pertama Debbie yang baru berumur 7 tahun bertanya dari mana asalnya bayi. Untung aja di sini Debbie malah bertanya balik. Jadi anaknya pun memberikan jawaban sendiri yang pastinya di luar nalar. Tujuan Ellie mengajak Ben menginap agar dia bisa dekat dengan keluarganya. Terlihat ketika Ben bermain dengan kedua anak Debbie serta mengobrol bareng Pete, suaminya Debbie. Ellison pun menanyakan bagaimana pendapat Debbie mengenai Ben. Apakah dia bisa bertanggung jawab dengan Ellie dan juga calon anak mereka nanti. Di sini Debbie pun melihat jika Ben gak terlihat seperti pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Debbie yakin bahwa nanti Ben pasti bakal berubah. The kids He's trying. He's making of the house. Imagine how much bigger he's gonna get. Just give him a break. Enggak hanya itu, Ben juga seringkali mengajak Ellie ke rumah kontrakannya agar Ellie bisa berbaur dengan teman-temannya. Dari situlah Ellie dan juga Ben sering pergi bareng untuk olahraga dan juga mencari dokter spesialis untuk Ellison melahirkan nanti. Perlahan tapi pasti, Ellison si wanita karir ini mulai menerima Ben yang hidupnya pas-pasan. Meskipun mereka berbeda sifat dan kepribadian, namun gara-gara kehamilan Ellie yang gak disengaja, mereka pun dapat bersatu. Happens about 5 times a day. Are you sure you don't want to come? Slow down, man. You're making me look like a jackass. You never get opening credit. I know. 18 minggu kemudian, perut Ellison sudah mulai terlihat besar. Namun walaupun perutnya membesar, Ellison terus melanjutkan pekerjaannya sebagai reporter, yang mana teman Ellison yang bernama Lolly memberitahu Ellison jika kehamilan ini akan berdampak pada tubuhnya. Lebih tepatnya di bagian airbag atau buah dadanya tidak akan kencang lagi seperti dulu. Tentunya mendengar hal itu, Ellison pun sedikit takut dirinya nggak bakal cantik lagi. Down. Just don't say anything, okay? Di suatu hari, Ben dan juga Ellie terlihat habis belanja dari supermarket. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan teman-temannya Ellison, di mana Ellie mengatakan kepada teman-temannya jika Ben adalah teman baiknya. Tentunya, melihat Ellison yang malu pacaran dengannya, Ben yang kesal pun langsung memberitahu teman-teman Ellison jika dia adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Ellison. Bahkan, dia juga bilang
kalau kehamilan ini adalah hasil cinta satu malam. Mendengar kebodohan Ben, pastinya Allison pun sedikit malu. I just saw you a couple months ago. You're pregnant? It was a bit If you got a second to hear not it. really funny. It's not funny. Okay. Setelah kejadian tersebut, Ben pun curhat dengan Pete mengenai Allison yang sepertinya masih malu mengakui Ben sebagai pacarnya. Di sini, Pete pun menenangkan Ben serta menyarankannya untuk segera melamar Allison. Ben pun mengungkapkan jika situs biru yang dia bangun bersama teman-temannya belum menghasilkan uang yang cukup banyak, jadi dia pun gak mampu membeli cincin. Sayangnya, Pete juga gak bisa membantu Ben karena semua uangnya dipegang sama Debbie. Namun setelah dinasehati oleh Pete untuk melamar Allison, Ben pun memberanikan dirinya untuk melamar Allison dengan sebuah kotak cincin kosong yang dia temukan di tempat sampah. Dalam kondisi berlutut, Ben pun berjanji jika sudah punya uang nanti, dia akan membelikan cincin untuk melamar Allison, sebab Ben sangat mencintainya. Melihat ketulusan cinta Ben, Allison pun luluh dan bilang kalau dia mencintai Ben juga. I will fill this box with a ring that I'm asking you. Will you marry me? I really do love you. 6 bulan berlalu. Saat itu, Allison terlihat sedang menginap di rumah kontrakan Ben, sementara Ben sendiri sedang asik menghisap tembakau surya di peralon bahagia. Tiba-tiba aja terjadi gempa bumi yang membuat rumah kontrakan Ben jadi berantakan. Anehnya, si Ben malah lari menyelamatkan peralon bahagianya. Dia nggak memikirkan Allison yang berteriak memanggil namanya sambil berjalan sempoyongan. Spontan saja, hal itu pun membuat Allison kesal dengan Ben yang selalu aja mabuk. Ditambah lagi, Allison nggak sengaja melihat buku tabungan Ben yang nilainya cuma $100. Kalau dirupiahin cuma sekitar 1 juta rupiah. Allison pun seketika ragu dan juga berpikir duit 1 juta nggak bakal cukup buat ngehidupin Allison dan juga calon anaknya. Orang cicilan motor Beat aja bisa 1.200.000-an. Keesokan harinya, Allison yang lagi kerja menelpon Ben dan memintanya untuk datang malam ini menolong Debbie, sebab Debbie curiga jika Pete telah berselingkuh. Ben yang memang cinta sama si Allison pun nurut-nurut aja. Hingga saat mereka ingin menggerebek Pete di salah satu rumah, mereka terkejut ketika melihat Pete yang lagi kumpul sama para kutu buku. Tentunya Debbie yang melihat itu pun kesal lalu meminta Pete untuk tidak tinggal di rumahnya lagi. Karena selama ini Pete tidak pernah mau terlibat mengurus kedua anak mereka. Pete hanya sibuk dengan keinginannya sendirian. You've been mad because I've been working so much and I didn't want to upset. Oh, this is worse. More than your family. Look, the reason I make Akibat keributan kakaknya semalam, Allison pun sangat muak dengan Pete. Dengan egoisnya, Allison pun memaksa Ben untuk setuju dengan apapun keputusan Allison nanti. Spontan saja, Ben pun marah karena meskipun dia miskin dan gak terima jika harus menuruti keputusan Allison. Sebab mau bagaimanapun, Ben nantinya akan menjadi pemimpin keluarga, jadi dia gak mau diatur sama istrinya. Mendengar hal itu, Allison justru malah marah lalu mengusir Ben dari mobilnya. I'm allowed to be wrong. So if you're wrong, I have to support Yes. it. I not threaten me. Just get out of the... Fine, go. Walaupun sempat kesal dengan Allison yang mengusirnya, Ben rela jalan berkilo-kilometer demi bisa menemani Allison untuk memeriksakan kandungannya. Namun alih-alih meminta maaf atas kesalahannya, si Allison malah meminta Ben untuk segera pergi. Jelas aja Ben pun marah sebab dia sudah rela jalan kaki beberapa kilometer cuma buat nemenin Allison. Tapi Allison malah balik menghina Ben. Selama ini dia hanya memaksakan diri untuk bisa bersama Ben. Allison tersadar jika dia dengan Ben adalah orang yang berbeda. Jadi Allison pun bilang ingin memutuskan hubungannya dengan Ben. That way, you should just go. Really, just go. And we tried to make it work, and that was good. We are two completely different people, and I think it would just be easier.
Ben dan Pete yang sama-sama terkena masalah lalu saling bertukar pikiran. Mereka benar-benar muak dengan pasangan masing-masing yang sama-sama egois. Oleh karenanya, Pete dan juga Ben pun memutuskan untuk liburan ke Las Vegas, melakukan hal-hal yang sangat tidak disukai oleh Debbie dan juga Allison, seperti mabuk-mabukan, memakai narkoba, dan juga pergi ke pijat tambah-tambah. Sampai ketika mereka pulang ke hotel untuk beristirahat, Pete pun menceritakan masalah rumah tangganya kepada Ben. Sebenarnya yang membuat Pete nggak betah di rumah itu dikarenakan Debbie yang terlalu mencintainya. Hal itulah yang membuat Pete merasa terkekang dan nggak bisa menikmati waktu untuk sendiri. Mendengar hal itu, Ben pun kesal lalu menasehati Pete. Bagaimana bisa cinta membuat Pete terkekang? Harusnya Pete bisa bersyukur dan menengok ke bawah, seperti Ben ini contohnya. Dari dulu Ben gak pernah dicintai oleh wanita. Bahkan ketika dia berusaha lebih untuk merubah dirinya, Allison tetap aja gak bisa mencintainya. Ben pun mengungkapkan kalau dia iri melihat Debbie yang begitu mencintai Pete, gak seperti Allison yang gak bisa mencintainya. Padahal Ben sudah berjuang keras. Biggest problem in our marriage is that she wants me around all the time. That's our biggest problem. Love the most beautiful, shining, warming thing in the world. Debbie wants to give her life to you, and Allison doesn't want to do it. Beberapa hari setelahnya, Ben pun diundang oleh Debbie ke acara ulang tahun anaknya. Di sana, Ben pun terkejut saat melihat Pete yang sudah baikan lagi sama Debbie. Dari situ, Ben pun optimis bisa balikan lagi sama Allison. Dan ketika Ben meminta balikan kepada Allison, di luar dugaan, Allison bilang jika dia nggak mau berhubungan lagi dengan Ben. Ellie mengatakan jika sebaiknya mereka berteman aja, sebab Allison sadar kalau Ben dan dirinya nggak bisa bersama. Meskipun Ben berjanji dia akan berusaha mencari pekerjaan serta menjauhi dunia narkoba, Allison pun tetap tidak mau membuka hatinya. Hal tersebut pun membuat Ben benar-benar kecewa dan bersedih. Dia malah menyalahkan Pete yang menyuruhnya untuk balikan lagi sama Allison. Bahkan Ben juga menyalahkan ayahnya yang mendorong Ben untuk bertanggung jawab kepada Allison. Dalam percakapan telepon, ayah Ben pun menasehatinya. Dia bilang jika Ben terus menyalahkan orang lain, dia nggak akan pernah tumbuh dewasa dan nggak bisa berubah menjadi lebih baik. Mendengar hal itu, Ben pun tersadar dan mencoba mengintrospeksi diri. Dari situ juga, Ben pun bertekad untuk merubah hidupnya menjadi pria yang pantas untuk dicintai. Until you take responsibility for yourself, no. Ben, I love you. What can I tell you? Perlahan tapi pasti, Ben berhasil merubah hidupnya yang tadinya malas-malasan sekarang bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Ben juga meninggalkan teman-temannya yang berpengaruh buruk dengan cara pindah dan menyewa kontrakan sendiri. Di dalam kontrakan sederhananya, Ben pun gak lupa mempersiapkan perlengkapan bayi untuk anaknya nanti. Dari sini terlihat Ben ingin membuktikan kepada Allison jika dia layak untuk dicintai. Sementara Allison sendiri menjalani hidupnya seperti biasa, yaitu menjadi reporter televisi. Beruntungnya, meskipun si Allison ini sering emosi saat mewawancarai artis, hal itu justru menjadi daya tarik, sehingga membuat Allison mendapat pekerjaan tambahan dari bosnya. Karena berkat kehamilan dan emosi Allison, rating stasiun televisi mereka jadi naik. Out? People like I was surprised because I feel the opposite. Pregnant celebs. Really? Yes. Nggak terasa, sekarang sudah tepat 9 bulan Allison mengandung anaknya. Saat itu, Debbie, Pete beserta kedua anaknya memutuskan untuk tamasya ke Dufan. Sementara Allison sendirian di rumah. Sebenarnya Allison kangen banget sama si Ben, tapi yang namanya wadon pasti gengsi buat ngungkapinya. Hingga tiba-tiba aja Allison merasa bahwa si jabang bayi pengen keluar dari perutnya. Spontan saja, Allison pun berusaha menghubungi dokter pribadinya. Namun sialnya, dokter itu malah nggak bisa dihubungin. Akhirnya, karena bingung mau minta tolong sama siapa, Allison pun meminta Ben datang ke rumahnya karena sebentar lagi Allison akan lahiran.
I have so many things I've been wanting to say to you. He was coming right now? Yes, right now. Wait. They really hurt and the doctor isn't here and I can't get hold of him. Begitu sampai di rumah Ellison, Ben pun langsung membawa Ellison ke rumah sakit. Di sana, Ellison pun sempat kesal karena dokter di rumah sakit itu nggak seperti dokter pribadinya. Hal tersebut pun malah membuat dokternya ngambek dan nggak pengen ngebantu persalinan Ellison. Akhirnya di sini Ben pun memohon kepada si dokter untuk mengerti dengan Ellison yang kondisinya sedang tertekan akibat dokter pribadinya pergi keluar kota. Padahal dari beberapa bulan lalu Ellison sudah membuat perjanjian. Melihat ketulusan hati Ben, dokter pun mau membantu Ellison melakukan persalinan. Dr. Cooney, I really want to do this now. It's okay. Fetal heart rate is good. Samuel, where are we? Dilated. That's right. Focus. Pay attention. Di rumah sakit, ternyata ada teman-teman Ben yang setia menunggu Ellison lahiran. Tentunya keempat pemuda madesu itu pun gak berhenti berbuat hal-hal konyol. Hingga gak lama berselang, datanglah Debbie yang menyuruh Ben untuk keluar. Karena Debbie sudah berjanji akan menemani Ellison lahiran. Di sini Ben pun marah lalu mengusir Debbie. Dia mengatakan jika ini adalah tanggung jawabnya dan sudah seharusnya Ben lah yang menemani Ellison lahiran. Mendapat gertakan dari Ben, Debbie pun gak marah. Dia malah kagum sama Ben dan merasa jika Ben akan menjadi ayah yang bertanggung jawab serta suami yang setia kepada Ellison nanti. Padahal di awal, Debbie nggak yakin kalau Ben bisa bertanggung jawab kepada Ellison. So don't even try to come into that room, that area. My room, your area. He told me to leave. Setelah perjuangan tarik napas dan juga dorong-mendorong yang cukup melelahkan, akhirnya Ellison pun berhasil melahirkan bayi perempuan yang cantik, kombinasi antara Ben dan juga Ellison. Tentunya Ben pun sangat bersemangat memberitahu teman-temannya dan juga Debbie beserta Pete. Beautiful. Sampai beberapa hari kemudian, Ellison pun dibawa oleh Ben untuk tinggal bersama di kontrakan Ben yang baru. Dari situlah Ellison tersadar jika Ben memang ditakdirkan untuk melengkapi hidupnya. Akhirnya mereka pun menikah dan merawat bayi cantiknya lalu bahagia selama-lamanya. Dan film pun selesai. You got driving so slow except the baby's here. No, these guys. Dari film ini kita bisa belajar bahwa serangkaian masalah yang ada di hidup kita bisa jadi itu adalah proses dari kebahagiaan kita nantinya. Kita bisa lihat dari yang awalnya kecelakaan karena nggak pakai pengaman, dua orang berbeda sifat dan karakter seperti Ben dan juga Ellison bisa bersatu. Terlepas dari hal negatif yang mereka lakukan, pastinya ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari film komedi romantis ini. Dari film ini juga, Abang Parku ingat kata-kata bijak yang berbunyi, ujian kehidupan selalu menyodorkan dua pilihan kepada kita, yaitu tumbuh atau layu. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya, Abang Parku mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan ya. Terima kasih kaulah muda dan kaulah tua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya biar gak ketinggalan update video terbaru dari Abang Parku.